Halo semeton, senang rasanya bisa menyapa kalian kembali dalam channel kita, channel pecinta bonsai bersama saya Aditya Putra Londir. Oke teman-teman, hari ini kita akan sedikit melakukan perubahan pada bahan bonsai sancang ya teman-teman. Nah, bahan sancang ini saya program untuk bonsai small ya. Lebih tepatnya membuat bonsai sancang agar lebih balance, lebih proporsional ya teman-teman. Jadi seperti yang kalian lihat, bahannya tidak terlalu kalau dilihat seperti ini kurang pas ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan sedikit perubahan agar terlihat lebih proporsional. Jadi hal ini saya lakukan karena batang utamanya cukup tinggi teman-teman. Jadi gambaran masa depannya seperti ini ya. Nah, dengan cara seperti ini maka bahan bonsai yang kita buat menjadi lebih menarik, lebih kelihatan lebih pas ya. Masa depannya juga lebih baik daripada kalau kita diamkan seperti ini. Nah, proses seperti ini sebenarnya sudah sangat umum ya. Sudah sangat umum dan bahkan mungkin teman-teman udah ada yang meraktekin seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi bahan ini kita akan jadikan dua. Di bagian bawah, di bagian sini kita cangkok teman-teman. Kita akan tumbuhkan akar di bagian ini dan nanti bagian bawahnya juga kita bakal buat atau proses menjadi bonsai mame ya. Nah, dengan cara seperti ini kita udah langsung punya dua bahan mame ya. Mungkin yang bawah ini prosesnya akan lebih lama karena kita mulai dari nol lagi. Dan untuk bahan yang di atas yang kita cangkok ini masa depannya lebih bagus dan bahkan lebih cepat jadi ya dibandingkan bahan yang di bawah ini. Oke. Jadi bahan sancang ini sudah saya program pecah bonggol, tetapi karena terlalu tinggi, setelah dipikir-pikir ternyata lebih bagus masa depannya dicangkok di bagian ini ya. Nah, kita harus berani mengambil keputusan, kita harus berani mengambil langkah untuk mundur satu langkah demi masa depan yang lebih baik atau lebih menarik ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih tampilannya seperti ini teman-teman. Ini di di batang utama ini kita cangkok, kemudian di bagian atas kita program ulang ya. Untuk pemilihan cabang-cabang yang akan kita pakai. Nah, ini ya teman-teman. Sebelah sini kita akan cangkok, di atasnya juga kita dapat. Kenapa saya melakukan cangkok padahal dalam proses cangkok batang utama jadi nggak masalah ya, karena untuk menghentikan sedikit tidaknya pertumbuhan untuk cabang yang pertama dan cabang yang kedua teman-teman. Karena batang utama udah sebesar itu, maka yang di atas juga harus kita hentikan proses pertumbuhannya. Oke, ini di bagian atas kita cangkok dan kita juga dapat dua bibit sancang. Jadi kalau kita jual dengan batang sebesar ini cangkokannya, saya biasa jual ya kurang lebih 20 ribuan lah teman-teman. Kalau yang kecil mungkin 15.000. Jadi lumayan lah, dari satu bahan bisa menjadi beberapa bahan ya. Terutama yang untuk mame dapat dua bahan, kemudian hasil cangkokannya juga kita bisa jual ya, untuk menutupi modal awal untuk beli bahan ini. Jadi untuk sancang ini saya beli ya teman-teman, saya beli karena memang kelihatannya menarik waktu saya beli. Kemudian saya pecah bonggol atau pecah batang. Nah, setelah diamati makin hari pertumbuhannya makin subur, ternyata lebih bagus kita olah, kita permak lagi, dijadikan beberapa bahan ya teman-teman. Nah, kalau saya sebagai penjual ya harus seperti itu ya. Jangan membuang
apa ya, bisa dibilang hal kecil ya. Hal kecil seperti ini harus kita manfaatkan, kita bisa jadikan uang di kemudian hari. Mungkin tidak laku 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari nggak laku, mungkin nanti ada saja yang membutuhkan cangkokan sancang ya, entah itu untuk menempel susu ataupun digunakan sebagai indukan. Nah, ini juga bagian di belakang sudah cukup apa ya teman-teman, cukup bagus lah untuk bahan ini saya bilang, karena di bagian untuk aksen belakangnya juga udah dapet, kemudian lengan kanan kiri juga udah dapet, bahkan lengan yang akan kita jadikan terusan untuk mahkota juga udah balance ya sama batang utamanya. Tinggal nanti PR-nya mungkin apa ya, pembentukan akar ya teman-teman. Kalau masalah pembentukan cabang sih udah kanan kiri belakang juga udah ada, tinggal proses los. Tapi PR yang paling berat mungkin untuk pembentukan akar biar kokoh dan juga kelihatan balance sama batang utamanya. Itu PR yang menanti kita di kedepannya ya teman-teman. Nah, proses cangkok seperti ini juga saya nggak pakai kokopit seperti yang di atas ya teman-teman. Tidak diikat kokopit seperti itu, tetapi saya menggunakan talang biar akarnya nggak jadi satu ya teman-teman, tapi udah langsung ke bawah terpisah ya. Nah, kelemahan kalau kita cangkok menggunakan kokopit, menggunakan plastik seperti yang di bagian atas, nanti proses penataan akarnya akan lebih sulit ya. Mungkin akarnya akan melilit ya satu sama lain. Tapi kalau menggunakan talang seperti ini, akarnya akan langsung ke bawah ya teman-teman. Jadi proses penataannya juga nanti akan lebih gampang. Hanya saja mungkin batang yang bonggol yang bagian bawah itu ya, itu PR-nya pas pemotongannya itu nggak terlalu maksimal ya teman-teman. Kalau kita salah sedikit, tidak ada mata tunas, maka bahan yang di bagian bonggol atau bonggolnya nggak mau keluar tunas. Nah, solusinya mungkin kita bisa langsung isi kayak tunas ya teman-teman. Kita langsung sambung sisip. Itu mungkin yang bisa kita lakukan ke depannya. Tetapi untuk hasil yang lebih bagus ya teman-teman, hasil yang lebih bagus ke depannya harus berani seperti ini, harus berani mengambil langkah seperti ini. Nah, mungkin itu ya teman-teman konten yang bisa saya sharing kepada teman-teman, pengalaman yang bisa saya sharing kepada teman-teman, dan juga sedikit ilmu ya untuk bagaimana cara kita memproporsionalkan atau membalancekan bahan seperti ini. Oke, mungkin sekian konten kali ini teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak buat yang sudah menyimak, semoga bermanfaat, dan bahan ini nanti akan terus saya update sampai dengan jadi seperti konten-konten kemarin. Oke, sekian konten kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di konten-konten saya selanjutnya.